Kita berada di sebuah lingkungan pertemanan, tapi kita terjebak di pertemanan yang isinya cuma ajang pamer pencapaian. Kalahin dia, ikut lebih pamer lagi gitu. Itu dia. Halo Sobat Podcast HKBP Kebaran Baru. Aku Airin, baru setompul. Aku Delano Pratama. Dan di sini kita tidak hanya berdua saja ya. Kita ada dua orang lagi. Di sini ada Amang Ferdinand dan juga Bang Calvin. Silakan untuk Amang Ferdinand dipersilakan. Halo semuanya, saya Pendeta Ferdinand Huta Barat, pendeta fungsional di HKBP Kebaran Baru. Ya, perkenalkan halo, nama saya Calvin Simorangkir dan saya pendamping remaja. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas dengan topik pertemanan dalam masa remaja. Oke, sebelum kita masuk nih, kita tanya dulu kali ya Amang sama Bang Calvin. Tahu gak sih istilah dalam masa remaja ini? Coba Del, pertama Del. Oke, ini buat ngetes Bang Calvin dan Amang Pendeta ya. Oke, kata yang pertama tuh BFF. Ada yang tahu nggak? Sering banget ini dipakai. Sering banget. Kalau dalam chat, dalam pertemanan tuh sering banget. Bener banget. Ya ini sering kebaca sih, cuman Nggak tahu artinya? Nggak tahu. Apa? Oke, jadi BFF itu best friend forever. Jadi kayak teman yang bakal sampai akhir hayat. Selamanya ya. Selamanya. Selamanya. Wow. Oh gitu ya. Oke, BFF. lanjut Del. Good. Terus ada kata homie. Kira-kira Oh kalau ada ini nggak? tahu lah, Wih. homie ya. Silakan Amang. Kan Silakan, kita Amang. belajar teologi waktu itu homiletika itu ilmu berkhotbah gitu. Berat. Bener nggak Aduh. sih? Bahasa apa itu? Latin? Apa Yunani? Bener nggak itu ya apa sih? Beda gak sih? Beda konteks Amang. Beda konteks sama. Oh Beda gitu. konteks. Oke. Jelasin Del. Apa? Nah, jadi kalau homie ini nih kalau misalnya kita ya dalam pertemanan tuh kalau kita udah punya teman itu serasa saudara atau serasa ini brother gua nih. Nah, kita panggilnya homie. Jadi you my homie. Nah, Oh, oke. Jadi kayak seakan-akan tinggal satu rumah. iya. Ya, kayak istilahnya udah Rasanya dianggap ya. keluarga sendiri gitu. Oke. Nah kalau ini susah banget karena jarang banget yang dipakai. Iya. Itu ride or die. Ada kata dainya. Oh. Ada kata Kalau ini daya. mah pilihan ya kehendak bebas ya. Ya, kayak gitu juga sih. Ride or die kan? Nggak tahu kalau Tunggu, saya nggak tahu. ride or die, kendara atau mati. Mungkin kayak ya pilihan tadi kali atau Bukan. mau jadi teman atau enggak gitu kali, enggak? Bukan, Atau jadi gimana? itu kalau digunain tuh kayak you're my ride and die. Jadi kayak kita tuh bakal bareng terus. Kita kayak gasken aja gitu. Apapun yang kita ingin, kita ngelakuinnya bareng-bareng gitu. Oh, susah senang dijalani bersama Iya. gitu. Iya. Oh ya ampun. Nah. Ya. Agak ribet ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, Delano? ini masih ada dua lagi nih. Ada BFFL. Nah, kalau misalnya tadi BFF itu kan best friend forever. Nah, kalau singkatan ini artinya apa Iya, kira-kira? BFF aja saya nggak tahu ya apalagi L ya. Emang lagi. Apalah itu? Apa itu? Jadi BFFL itu adalah best friend for life. For Sebenarnya life. sama. Apa bedanya? Cuman bedanya itu kayak kehidupan sih. Lebih tepatnya kayak tiap hari mungkin. Bedanya sama forever? Forever. Kan sama juga selamanya. Iya sih, tapi kayak ini diperpanjang aja mungkin ya, Iya. diperpanjang. Ya oke lah. Oke lah ya. Oke lah ya. Bukan zaman kita juga apa Ya, gitu ya, kayaknya. ya. Oke. Ada lagi? Ini yang terakhir nih, konco. Konco. Nah, ini kayaknya kita ngerti ya. Ini ngerti. Konco. Ini. Silakan, Bang, silakan, Bang. Ini dari- Silakan. Jangan. Ini kayaknya dari Primbon Jawa nih. Iya. Betul kan? Benar. Konco betul. artinya teman kan? Iya, betul. Benar. Itu paham lah. Saya pikir tuh. juga itu tadi. Konco. Iyalah. Oke. Jadi gimana? Nah, ini kayaknya tadi kan kita ditanya-tanya Mang nih. Iya. Ini kan kita lagi bahas pertemanan ya Mang ya. Mungkin Ah. kita boleh nanya mereka. Mending dulu kita kali aja yang nanya kali ya. Kita boleh nanya mereka dulu Masa kali ya. mereka yang tanya kita ya? Kita coba Gimana? tes. Kan tadi kalian tes kita. Sekarang boleh. coba boleh. kita nih Boleh. yang dewasa ini Boleh. tes Boleh. kalian. Boleh. Aku dulu kali ya. Boleh. Aku Boleh. dulu ya. Mang, Ini silakan. saya penasaran banget nih lihat anak-anak remaja di gereja kita ya. Saya pengen tanya dulu nih sama Delano atau sama Irene ya. Iya. Kenapa sih anak-anak remaja itu lebih suka curhat di media sosial? Kenapa? Nah, Kayak kita ya, kenapa nggak langsung aja ke Waduh. Iya. orangnya Iya, gitu? Betul. Delano duluan atau aku? Boleh. Jadi kalau misalnya ya menurut pendapatku sih Amang ya, karena kalau misalnya nih kalau dalam kehidupan anak remaja sekarang ya itu kalau misalnya
mereka tuh kalau mau curhat ke orang tua tuh kayak agak-agak gimana Mm-mm, gitu benar, di dalam benar. hatinya tuh. Ya gimana? Jadi kayak Iya. dia perasaannya tuh kayak aduh mau ngungkapin tapi takutnya dinasihatin lagi di apa di Malah takutnya dimarahin gitu. dimarahin Oh, lagi. takut dimarahin. Iya. Nah, makanya Jadi- mereka lebih sukanya curhat Oh, ke gitu. media sosial atau Benar. orang asing gitu. Sama ya, Iren juga gitu ya. Kalau menurut aku sih karena kayak ini mungkin ceritanya tuh yang buat kita-kita aja mungkin. Iya. Jadi misalnya kayak ini rahasia nih. Jadi dimasukinnya ke close friend aja gitu. Jadi diupload tapi yang dimasukin tuh yang tahu-tahu masalahnya Temen deket aja, aja. teman-teman deket Mm-mm. aja gitu. Close friend. Itu pun Mm-mm. dari second account. Iya. Karena sekarang banyak banget yang pakai second account. Om. Iya. Oh gitu ya. Iya. Oke, gimana Bang Calvin? Iya, kalau ini ya, ini kan kita bahas juga tentang pertemanan ya. Iya, betul. Ini sebenarnya mau nanya tentang pengalaman kalian nih ya. Iya. Kira-kira tuh kalau kalian pernah gak sih temenan terus kayak dikhianati sama teman kalian gitu? Pernah dong. Apa di Kecewa gitu ya. Pasti Pernah pernah. lah Pasti gitu. pernah. Nah, coba boleh nggak cerita? Nggak usah sebutin nama temennya juga nggak apa-apa kalau Iya, malu nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kayak Pernah aku pernah dikecewain waktu SMP. Itu bener-bener ya mungkin disakit hati, down gitu. Terus kayak aku malah kayak jadi down, aku jadi stres. Tapi kayak aku lupain aja, aku lupain. Oh, berarti teman itu nggak termasuk BFF tadi ya? Nggak Iya. masuk ya, nggak masuk. Jadi sebenarnya kita Karena juga dia ngecewain gitu. iya, sebenarnya aku nggak nyangka sih dia bakal ngecewain aku. Karena dia tuh tipe orang yang di luarnya tuh kelihatan banget baik, tapi kayak ternyata dia tuh jahat banget. Oke. Licik. Delano gimana Delano? Ini sorry, ini teman sekolah berarti. Teman sekolah. Oh, Ah, Oke. oke. Kalau Delano Delano? gimana Delano? Kalau aku nih Bang ya, kalau misalnya dikecewain pernah. Ya sama kayak Erin sih waktu sekarang ya di SMP sekarang tuh. Jangan-jangan orang yang sama ini enggak ya? Oh, enggak dong. Enggak, beda sekolah ya. Kalian Beda satu dong. sekolah kan? Iya, Iya, dulu. dulu satu dulu. sekolah. Dulu. Iya. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya di sekolah tuh kadang dikecewainnya tuh gara-gara apa ya, mereka nggak bisa diajak kerja sama gitu. Kalau misalnya ada kayak tugas macam-macam mau di tugas kelompok tuh contoh, mereka tuh nggak mau ambil bagian, jadi kita kayak merasa kecewa gitu, mereka nggak mau kerja sama kita gitu. Kalau Jadi dalam istilah aku dulu namanya numpang nama. Iya kan? Iya. Bener. Yang kelompok Sering mereka, lagi, yang kerja kita gitu Benar. kan. Oke. Sering. Oh. Tapi apa emang karena itu alasannya kalian lebih senang teman itu dari media sosial online ketimbang dengan teman real atau gimana sih? Kalian suka yang mana? Beberapa mungkin iya, beberapa. Kadang-kadang aku juga gitu. Oh, kadang-kadang ya. Iya, Delano juga gitu ya. Iya, kadang-kadang. Ini sebenarnya aku punya pertanyaan sih. Iya. Kalau kan memang sosial media kan kayaknya jauh banget ya Iya. sama aku ya. Ya aku main juga sih tapi nggak sesering kalian ya. Maksudnya apa sih maksudnya perasaan kalian tuh kalau kalian ngepost sesuatu di media sosial tuh dibandingkan dengan kalau kalian cerita ke personal orangnya Iya. gitu. Betul, Apa sih betul. yang kalian rasakan tuh maksudnya? Mm-mm. Kenapa sih lebih seneng gitu di sosmed? Apa sih kira-kira Yes. yang kalian Kenapa? apa gitu? Apa sih perasaan yang ditimbulkan gitu? Aku pengen tahu aja gitu. Kayaknya lebih percaya diri aja sih. Percaya Oke. diri Iya. Lebih percaya diri. dibanding ngomong langsung gitu. Iya. Karena kayak kadang kita bisa ngeblokir orang tersebut. Ah. Benar. Jadi kita nge-post sebebasnya kita, tapi kita ngeblokir orang yang kita omongin misalnya. Oh, kalau Delano gimana? Sama seperti Aren Sama itu. juga ya. Jadi kayak Menarik. ngomongnya tuh lebih enak. Terus kalau misalnya ada orang yang gak disuka bisa diblokir juga. Bener. Ya reaksi di secara online itu kayak Iya. bisa lebih ini Nggak ada bebas ya. interaksinya. Iya nggak ada interaksi. Hmm. Kalau saya posting apapun kan, ya saya bisa blok. Beda dia sama nggak zaman bisa kita komen dulu ya, gitu. Bang ya. Beda Ya? banget sama zaman kita dulu. Beda banget. Iya, Ya, iya. Oke. Good. Ada lagi Emang pertanyaan buat mereka? Ah, cukup sih. Cukup ya? Iya, cukup. Oke. Oh, aku mau nanya ini. Menurut kalian nih ya, kalau punya temen, Iya. itu menurut kalian nih, Mm-mm. lebih tulus di online kah? Atau pertemanan real? Oh. Antara, maksudnya kayak tadi kan best friend forever lah, Iya. apalah itu. Menurut kalian, Iya. yang mana yang lebih tulus? Di chat-chatan di sosmed kah? Atau ya ketemu jalan-jalan bareng gitu? Jujur. Gimana? Kalau pengalaman aku real life. Real life. Karena aku bisa ngelihat kelakuan aslinya. Mm-mm. Kalau di sosmed kan kita kayak mungkin di sosmed dia baik bla 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 bla. Tapi kalau di real life dia ternyata jahat gimana? Beda kan? Jadi kayak real life apalagi
Ya, emang tau lah ya. Aku Hmm. punya trio best friend. Ya. Itu walaupun Iya. walaupun kita di real life, Oke, tapi oke. kita juga tetap ininya di sosmed juga. Betul. Temenannya di sosmed juga gitu. Delano sama terus nih. Iya, coba lah. Ya kalau Coba dong. misalnya lebih tulus mana ya real life, karena kalau misalnya nih menurut pendapat saya nih, kalau misalnya di online tuh kita nggak bakal tahu kalau misalnya temen kita curhat ke temen kita ke online itu kadang-kadang nanti juga dia bakal nyebarin secara diem-diem, secara diketik ke DM ke temen yang lainnya biar mereka juga dikasih tahu rahasianya gitu sih emang. Jadi kalau misalnya kita di real life itu kita bisa apa ya, kita bisa ngomong bareng, kita berjanji dan lain-lain gitu aja. Berjanji. Iya, berjanji itu maksudnya Janji yang akan ditepati. iya, janji yang nggak tepati. Juga nggak bakal dikhianatin juga kayak gitu. Oke. Oke. Lah kok jadi Amang sama Bang Calvin sih yang ini? Iya, makanya Kan kita, yang hostnya kita Karena ya. kita akan Harusnya hostnya. kita yang lebih nanya. kepo ya. Iya, Iya. iya. Oke. Kalau Oke, mau nanya sekarang boleh. coba ya. Silakan. Kita tanya dulu ya. Iya. Ayo dong. Oke. Ini pertanyaan buat Amang dan Bang Calvin ya. Kalau misalnya nih, apa sih yang harus kita lakukan kalau punya temen yang toksik atau membawa pengaruh buruk, tapi kita nggak mau berputus pertali temenannya gitu, Bang. Bang Calvin dulu deh kayaknya ya. Menarik nih pertanyaannya. Ah. Jadi Silakan Bang Calvin. Jadi kalian punya teman, kalian tahu nih teman ini toksik dan buruk, Iya. gitu. Tapi kalian nggak mau menjauh nih karena Mm-mm. mungkin temannya udah lama gitu kali Iya. ya. Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku punya teman kayak gitu sih pastinya ngomong dulu dari hati ke hati. Iya. Karena kan kalau tadi kan kalian lebih suka di sosmed. Kalau saya sendiri biasanya tuh langsung ngomong gitu. Kan contohnya gini lah, kalau kita punya teman, oh kita kan udah temenan lama nih. Ternyata aku ada yang nggak suka loh sikapmu kayak gini. Bisa nggak sih dirubah karena gini gitu. Jadi ada satu reaksi lagi. Jadi sama-sama memperbaiki diri. Gitu. Jadi nggak langsung putus aja, cuman sama-sama ya kayak anak sekarang bilang lah curhat, saling curhat gitu. Jadi iya, aku nggak suka nih sama kamu ada yang nggak suka sama aku. Ayolah kita bareng-bareng lah perbaiki nih. Iya. Oke. Kalau dari saya sih ya, karena ajaran kita Kristen itu ya bagaimanapun kasih gitu ya. Tapi kita bisa terapkan begini, kita tetap bisa mengasihinya tapi bisa juga jaga jarak kan ya. Iya sih. Jadi nggak ada keharusan, tergantung nanti nih setoksik apa. Apakah toksiknya emang benar-benar kayak apa itu damage apa gitu besar pengaruhnya ke kita gitu ya, misalnya kayak mempengaruhi kondisi mental kita dan seterusnya ya. Tapi bagaimanapun perintah Tuhan Yesus kan tetap mengasihi ya. Tapi kita mungkin caranya jaga jarak gitu ya. Nggak ada keharusan bahwa kita harus kayak nempel dekat dengan orang-orang yang kita sebut tadi, kita anggap tadi toksik gitu. Gitu aja sih kayaknya ya. Kalau misalnya nih kita udah punya niatan buat jauhin nih, agak kasih jarak, tapi kita tahu kalau dia kan udah temenan lama nih sama kita. Dia udah tahu tuh buruknya kita, dia udah tahu aib-aibnya kita. Nah, terus gimana nih? Takutnya kalau misalnya kita menjauh dari mereka nyebarin tuh gimana tuh? Nah, ya gimana, Bang? Nyebarin apa tuh maksudnya? Nyebarin keburukan kita terus sama aib-aib kita mungkin yang kita pernah cerita sama Iya. mereka. Aib gila. Aib. Iya. Anak remaja udah punya aib belum lah ya, Iya, belum enggak. ada lah. Mungkin Ya. ada mungkin orang beberapa ada mungkin. Iya, mungkin ceritanya masalah hidup gimana Bang? Itu dua hal yang berbeda lagi ya. Tadi saya katakan bahwa kita bagaimanapun perintah Yesus kita harus tetap mengasihi mereka. Tapi kita bisa jaga jarak dengan mereka karena kita tahu ya kedekatan kita nanti mungkin akan saling mempengaruhi dan pengaruhnya mungkin kurang baik. Di firman Tuhan juga kita ada banyak nanti mungkin saya akan singgung beberapa ayat Alkitab. Tapi kalau misalnya ketakutan kita sebagai remaja karena dia udah kenal saya, nanti kalau saya jauhin dia nanti bakal cerita yang lain gitu ya tentang saya. Menurut aku kita memang nggak akan pernah bisa ngebatasin apa yang akan orang katakan dan lakukan, kan gitu nih ya. Benar. Iya. Jadi seringkali mungkin saya nggak tahu anak-anak remaja mungkin agak kepikiran atau mungkin ada yang sampai depresi hanya karena memikirkan perkataan dan perbuatan orang yang nggak bisa kita kontrol ya. Jadi menurut aku nggak usah fokus ke sana sih. Toh kalau itu nggak benar juga, apa yang perlu kita takutkan orang nggak benar, kita nggak usah reaksi berlebihan sih. Oke. Itu sih dari saya. Oke, jadi
pertanyaan kedua nih Mang dan Bang Calvin. Mungkin kita pernah dengar teman yang mengingatkan dalam kebaikan, tapi gimana cara menegur teman yang salah dalam pergaulan ataupun kelakuannya tanpa bikin dia tersinggung atau merasa dihakimi itu gimana kira-kira? Kalau aku jawabannya sama kayak yang pertama tadi. Oke, Nah, pertama. ya, Masih jadi deket ya. ajak ketemuan, kita ngomong Iya. to the point. Aku nggak suka loh kamu begini loh. Karena begini. Terus dia nanti balas kan, aku juga nggak suka. Oh ya udah oke, kalau gitu kita sama-sama ya perbaiki ya, kita sama-sama jalan-jalan ya. Kan kita BFF. Iya. Masuk Kan lagi kita tadi. BFF. Dalam BFF. Masuk. Forever loh. Gitu. Iya, Masa gara-gara sejati cuma masalah lagi. kecil kita nggak bisa obrolin sih. Ya benar-benar. Benar sih yang Bang Calvin bilang itu akan ada di Galatia juga itu ya, prinsip-prinsip 4 mata itu perlu banget ya. Jadi jangan sampai dari niat hati kita, kalau siapapun pengen negur itu jangan sampai ada hati untuk mempermalukan, itu nggak boleh banget. Jadi kalau ada hal yang misalnya kita nggak setuju atau hal yang berbeda pendapat, itu sebaiknya itu 4 mata ya, berdua dulu. Jadi sebelum bahkan kita mau negur, kita harus mikir-mikir juga dalam hati, saya negur dia ya karena saya mengasihi dia atau karena apa gitu ya. Ini tergantung konteksnya kan ya. Kayak misalnya saya dengar kamu udah mulai coba-coba narkoba gitu kan. Nah itu beda lagi kasusnya gitu. Iya. Dan biasanya nggak harus diawali dengan pertanyaan seserem itu. Ya. Gitu ya, kita adik-adik sekalian, adik-adik remaja bisa aja misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih positif biasanya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ya secara umum, apa kabar aja, gimana kamu menghadapi pelajaran, aku lihat kamu kayaknya minggu lalu absennya 2 hari gitu kan, nggak langsung kayak ngejudge gitu kan, kamu 2 hari nggak masuk, malas banget lu, gimana lu jadi masa depan bangsa lu, nggak bisa dong gitu Sampai ya. masa depan Iya nggak bang ya? Malah Gimana? tersakiti tuh Iya, nanti iya, tuh. Iya, tapi deketin dia tanpa harus menghakimi, tapi dari hati yang mengasihi. Nah, Amang atau Bang Alvin, apakah lebih baik kita milih-milih teman aja? Karena kan kita tuh harus milih-milih teman buat kebaikan kita juga kan. Karena kita bisa, mungkin kalau kita milih teman tuh kita juga bakal ngikut mereka kan. Iya. Nah, terus menurut Amang gimana sih cara milih-milih teman sama batasannya? Oke, abang dulu, silakan. Milih teman ya. Sebenarnya kalau dibilang milih teman ya ada benernya juga sih ya. Ada benernya juga sih, memang tapi harus dipilih. kan gini, ada kata orang bijak, nggak tahu ini kata orang bijak atau apa, katanya gini, 1000 teman Teman. itu masih kurang, Masih sedikit, satu musuh itu terlalu kebayu banyak. banyak. Seperti itu. Jadi sebenarnya sih pilih-pilih teman ya. Artinya sebanyak-banyaknya harusnya kita punya teman ya. Teman tuh sebenarnya harus banyak-banyaknya. Cuman kalau dalam konteks memilih-milih ini sebenarnya mungkin bisa dibilang benar juga, tapi kan tadi kita balik lagi ke pertanyaan nomor 1 tadi kan. Jadi ya tetap ditemani tapi ya jaga jarak lah. Gitu. Kayak tadi Amang bilang ya kan. Iya. Tetap dikasih dia, cuman ya kita jaga jarak lah gitu. Ya. Ya kalau saya sih sebagai pendeta ya balik lagi ke Alkitab ya. Sebenarnya di Alkitab ada banyak sekali amsal-amsal yang mengingatkan kita soal pertemanan. Misalnya 1 Korintus 15 ayat 33 ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kan gitu ya. Atau Amsal saya baca ini, Amsal 13 ayat 20. Nah, boleh dibacain Amang. Iya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Iya. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, dari situ kan sebenarnya Alkitab udah ngajarin memang kita harus selektif memilih teman gitu. Kita harus berhikmat juga ya, be wise untuk memilih. Karena memang nggak ada paksaan bahwa kita harus dekat ke semua orang. Menjadi teman mereka, yes boleh. Tapi karena yang tadi persahabatan yang BFF yang dekat itu kan nggak semua orang kita bisa benar-benar nempel banget, kan nggak bisa semua orang gitu ya. Nah di situ kita memang harus benar-benar bijak untuk menentukan siapa teman, siapa sahabat dan seterusnya. Jadi kalau mungkin gini, kalau misalkan kalian udah tahu nih satu orang ini ya udah terkenal lah dia jahat atau apa gitu, ya jangan coba-coba kesana gitu. Maksudnya betul. kalau bilangnya jangan bermain api lah, karena kita tahu kan kalau bermain api panas. Tapi bukan berarti dimusuhin loh bukan ya. berarti dimusuhin. Karena kita mengasihi semua cuman orang. tadi jaga jarak itu gitu. Betul. Karena kan kita nggak tahu ya segimana kita bisa apa ya namanya, kalau aku bilang tembok itu ke
ke dianya gitu. Nah, Oh. siapa tahu kalau kita deketin malah kita yang ke dia kan. Iya. Bisa begitu. Belum Maksudnya, kuat gitu. Belum jadi sekuat itu. kita juga tahu nih kemampuan diri kita. Jadi gitu. itu kayak misalnya kayak kita berteman semua aja, tapi kita harus mengontrol Ya, batas lihat-lihat dulu, pertemanannya. lihat-lihat Iya, juga benar. gitu. Kalau emang udah misalkan terkenal dia udah ya lebihnya mungkin kriminal gitu lah Iya. ya. Nah, itu kita mungkin bisa Oh lebih itu bijak serius sekali mungkin lah. gini kayak saya dulu ya, saya dulu waktu SMP atau SMA entah kenapa itu saya pada akhirnya memilih teman yang lebih sering ngajak saya kalau dulu ya, ini cerita dulu lagi nih belajar itu berkelompok gitu. Jadi ada teman-teman yang kayak ngajak kita, ayo main gitu ya, kemana-mana main gitu. Main terus sih gitu ya. Tapi ada teman juga ya, yuk kita kerjain PR bareng yuk gitu ya. Entah kenapa saya pilih aja yang itu, gitu. Ya itu Betul, sangat betul. membantu saya untuk growth ya, bertumbuh gitu, gitu. Ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita berada di sebuah lingkungan pertemanan, tapi kita terjebak di pertemanan yang isinya cuman ajang pamer pencapaian atau istilahnya sombong gitu teman-teman kita. Nah, Kalahin dia, ikut lebih pamer Itu, lagi gitu. itu dia. Enggak. Enggak ya. Gimana bang? Agak susah ini. Kayak Iya, gimana ini ya caranya? ini sih ya, karena zaman sekarang ini kan namanya zaman sosmed, zaman TikTok lah ya. Benar-benar. Memang sering juga sih dilihat kadang-kadang orang ya kemana-mana dibangga-banggain gitu kan, dibangga-banggain. Kalau aku ya misalkan kita terjebak di situ, ya sudah, kita tetap jadi diri kita aja, nggak usah ikut-ikutan, gitu aja. Ya jadi biarkan aja lah dia pamer-pamer gitu. Jadi ya kita nggak usah ikut. Jadi kita tetap berteman sama dia, tapi ya kita jadi be yourself kita aja gitu, jadi diri kita aja gitu loh. Malah mungkin baiknya dengan kita menjadi diri kita, akhirnya dia bisa melihat, kok lu nggak ini sih pamer-pamer, ya nggak aja, kenapa harus pamerin sih? Biar jadi Buat apa sih gitu? Jadi, inspiratif gitu ya. kembali lagi tadi bisa deep talk lagi. Emang kalau pamer-pamer apa sih gunanya? Kan bisa kan cuman sederhana. Oh ya ternyata bisa ya, malah dia yang ke kita gitu sih. Jadi nggak usah ikut-ikutan, ya cukup jadi diri kita aja. Apa Ya, sih itu? kalau dari saya sih ada dua hal ya dari pertanyaan ini ya. oke. Yang pertama adalah soal pencapaian. Nah, memang semua anak Tuhan memang harus mencapai sesuatu. Karena kan kita dipanggil untuk melakukan sesuatu. Gitu kan ya? Iya benar. Betul. Jadi memang betul kita harus mencapai sesuatu. Tapi ya pencapaian itu bukan untuk dipamerkan. Nah, itu dia. Betul. Pencapaian itu untuk memenuhi panggilan Tuhan tadi, bukan jadi ajang untuk validasi misalnya Betul. gitu ya. Nah, saya udah berapa kali sampaikan ini di khotbah misalnya. Ya nggak usah takut soal validasi. Saya bilang bahwa Tuhan Yesus udah memvalidasi kita di kayu salib, gitu ya. Bahwa kita semua itu sangat berharga, ya sangat bernilai. Saking bernilai dan berharganya, makanya Tuhan berkorban bagi kita. Jadi sebenarnya kerjakan aja apa yang harus kita kerjakan, capai apa yang harus kita capai dan raih, tapi bukan untuk pameran, tapi untuk pada akhirnya orang terberkati dan pada akhirnya ya bagi kemuliaan Tuhan gitu aja harusnya dalam pikiran benak kita. Ya dan pencapaian itu nggak usah kita cari sebenarnya, kalau memang itu datang sendiri kok. Iya. Kita nggak usah mamerin ini, misalkan punya ke luar negeri pamer-pamer, nggak usah. Karena kalau kita melakukan itu, ini menurutku ya, itu kayak nggak ada habisnya sih. Itu akan terus begitu. Nanti ada orang yang lebih tinggi lagi, harus lebih tinggi lagi, begitu terus sampai ini ya. Akhirnya kita menjadi sama dengan dunia juga ya Iya, gitu ya. akhirnya Harusnya kita nggak sama nih. duluan. Harusnya kita nggak sama. Akhirnya kita jadi kayak sama gitu ya. Jadi Oke. validasi itu dengan sendirinya kok datang. Itu sih. Terus sama kalau cara bedain temen yang peduli banget nih sama kita, sama temen yang cuma kepo tentang kehidupan kita nih, yang cuma nemenin kita tapi pengen tahu kehidupan kita gitu loh, nyari-nyari info tentang kita gitu loh misalnya. Gimana dari aku dulu kali ya. Boleh loh. Ini pertanyaan ini agak tajam ya secara Iya, pribadi iya. aku, karena aku ngerasa belum mencapai standar sebagai teman yang peduli menurut saya ya. Jadi tapi dari situ aku bisa koreksi diri, aku bisa bercermin bahwa teman yang beneran peduli itu bisa kita lihat kalau dia hadir nggak hanya waktu senang-senang aja.
gitu kan. Ya yuk kita ngumpul yuk, ya di mana? Ah, kita makan-makan lah di mana, di Sensi dan lain-lain. Oh, itu rame gitu ya. Terus ketika kita menghadapi sesuatu sakit atau apa, terus aduh sorry ya aku nggak sempat gitu kan. Sorry ya aku ikut pesta gitu. Padahal kita tahu nih anak remaja penting di pesta itu ngapain gitu ya. Biasanya kan orang-orang tua gitu ya. Iya, Nah, iya, jadi iya, kalau kita mau melihat teman yang benar peduli itu dia hadir, nggak hanya waktu senang, tapi dia hadir juga ya, atau tanya-tanyain kita, tanya kabar atau telepon kalau emang jaraknya jauh, dia usahakan tanya kabar kita gitu ya, perhatian kepada kita, baik dalam suka ataupun duka. Itu kalau dari saya. Gimana dari Bang Calvin? Ya, teman yang cuman peduli kalau kita ada apanya, ya kan, bukan Apa adanya. bukan apa adanya Iya, gitu kan. Iya sih, aku juga sebenarnya pernah juga sih punya teman kayak gitu ya. Dan waktu itu sih caranya adalah ya tadi lagi kembali jaga jarak itu lagi gitu loh. Karena kita tahu nih, wah dia kok temenan sama saya kayaknya cuman mau seneng-senengnya aja ya, diajak nongkrong mau kalau misalkan kita cuma traktir dia. Iya, gitu. Aduh. Kalau Bukan dulu traktir, tuh gitu. ya zamanku dulu itu masih ini game warnet dulu tuh. Ingat Iya. ya? Jadi game warnet tuh masih gila-gilanya kalau kita ajak, ayo kita nongkrong yuk di mana? Di warnet ini, gue bayarin deh. Oh yaudah, tapi kalau misalkan kayaknya kita nongkrong bayar sendiri-sendiri ya. Oh ternyata hari ini banyak tugas. Oh hari ini aku dijemput orang tua. Ada aja alasannya. Nah itu kita bisa tahu nih. Aduh ini kayaknya kok setiap kita jalan kok aku yang keluar duit terus ya. Aku yang ngebayarin dia terus ya gitu. Iya. Nah itu Terus- mungkin bisa dijaga jarak tuh. Iya, ada satu hal lagi nih ya, di pertanyaan ini menarik. Itu kan tadi udah dari Bang Calvin dan dari saya juga. Ada satu nih, biar nggak kelupaan ya. Untuk melihat teman yang benar peduli itu jangan salah juga ya. Kalau misalnya ada teman kamu, misalnya teman saya, yang kayaknya dia kasih teguran gitu ya. Kadang-kadang jangan langsung berpikir, wah ini toksik nih teman saya, negur mulu kayak hidup dia paling benar gitu ya. Nah, enggak, justru teman yang peduli bagi kita itu enggak selalu memuji terus loh. Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena hidup kita kan kadang-kadang berbuat salah. Benar-benar. Jadi kalau ada teman kita yang terus memuji, mantep, cakep, lanjut gitu ya. Padahal kita tahu nggak mungkin setiap saat itu kita benar. Pasti ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak benar. Justru kita butuh teman yang peduli ya untuk ngasih tahu ke kita Iya. supaya kita nggak selalu hidup dalam kesalahan itu. Nangkap ya maksudnya ya. Nah, itu saya ambil dari Amsal 27 ayat 6 nih. Nah. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Nah, itu kawan tuh. Betul. Jadi kalau ada yang kayak tanda kutip memukul kita, jangan langsung kita, lu toksik lu, enggak. Kita cari waktu dulu. Ini yang dia sampaikan secara objektif ini benar bahwa ada satu hal yang harus saya perbaiki, harus saya improve, atau saya yang sentimen karena saya nggak suka ditegur gitu ya. Nah, di Amsal 27 ayat 6 itu mengatakan, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Oh, itu nanti ada kaitannya dengan ciuman Judas gitu ya, tapi lain cerita ya. Jadi, teman yang peduli itu nggak selalu harus kayak 100% dia puji-puji kita terus. Ada kalanya teman yang baik dan peduli sama kita itu dia kasih kritik sama kita. Itu. Dan kalian tahu nggak sih Amsal yang tadi Abang sebut itu tuh sebenarnya aku udah naruh di statusku tuh udah lama banget loh. Kalau kalian bisa lihat di statusku itu Amsal 27 itu, karena waktu aku sekalinya baca Alkitab, ternyata benar ya, teman itu nggak cuma senang-senang tapi kita bisa ditampar loh sama teman kita sendiri. Iya benar. Demi kebaikan kita. Jadi Benar banget itu. memang Saya harus setuju. ya tadi kayak kalimat kalian ride or die. Iya. Ya kan, kita benar. tetap jalan-jalan bareng gitu. Jadi saling mengingatkan. Saling mengingatkan, Yes. saling menegur, itu nggak masalah gitu. Iya. Justru dia peduli ya. Iya, justru Iya, dia iya. peduli. Ya nggak mungkin lah saya udah mulai coba-coba narkoba, enggak bagus gitu. Nggak apa-apa. Mungkin lah. Biar kayak Iya. ini ya diterima gitu. Terus kan nggak mungkin. Iya. Ya kalau udah mulai coba narkoba, enggak, lu nggak bener gitu emang. Iya, memang. Itu teman yang peduli. Memang. Gitu loh. Lihat konteksnya juga kan ya, Delano. Kan kalau misalkan dia menegur demi kebaikan kita, tapi kitanya mungkin batu juga. Ya ada saatnya ayo udah dibilangin yang bener, ayo ikutin ini loh yang Iya. bener, ngeyel terus gitu. Iya, Itu iya. ada. Bukannya kok kamu gitu jahat, kasar loh.
ini kan udah dibilangin berkali-kali, ayo berubah gitu. Hmm, Itu iya. teman. Itu teman. Sahabat itu. Betul. Gitu. Mungkin Amang sama Bang Calvin bisa kasih pesan kali ya buat pendengar kita. Gimana sih? Mungkin pendengar kita nih masih belum punya temen nih yang tulus, yang sefrekuensi kali ya. Terus tipsnya buat mereka tuh gimana sih cara dapet temen yang sefrekuensi terus bisa deket sama mereka gitu. Dari Bang Calvin dulu atau dari saya? Oke, cari teman yang apa tadi? Sefrekuensi yang sama banget kayak kita. Iya, Oke. bagi remaja yang kayak belum Iya. Belum dapat punya, teman belum yang dapet. Kalau aku sebenarnya simple sih, kayak ini kan sekarang kita potensinya ke dalam gereja ya. Iya. Jadi mungkin kalian bisa mulai ikut dalam komunitas gereja kalian, gitu. Jadi ya namanya ada persekutuan remaja, ya ikutlah di situ. Itu semua orang sefrekuensi kan? Iya. Nah, Gak mungkin dong nggak ada yang sefrekuensi di gereja Iya, kita kan? pasti. Dan pasti jalannya menuju yang baik kan? Betul. Itu kalian bisa ikut di situ. Ya. Atau mungkin di sekolah kalian kalau misalkan ada komunitas yang baik-baik ya kalian bisa ikut di situ juga. Gitu. Ikut aja dulu. Nggak usah berpikiran, nanti kalau aku ikut aku terasingkan. Enggak kok. Kita punya apa ya namanya? Kita punya hati yang ingin berteman itu pasti keluar kok secara sendirinya. Gitu. Iya. Tapi ya kalau mau ditekankan lagi ya ikut aja komunitas gereja itu udah pasti baik sih sebenarnya. Oke. Gitu sih. Oke. Kalau dari aku ya 2 jawabannya ya. Yang pertama, bagi adik-adik remaja yang kayak ngerasa belum dapat teman yang sefrekuensi, yang kayak merasa kok aku nggak punya ya. Mereka asik banget ya kalau kayaknya punya teman kayak gitu. Pertama, kamu jangan langsung ngerasa waduh something wrong with me gitu ya. Kita pakai cara yang lebih positif ya. Tidak selalu otomatis ada yang salah dengan saya. Tapi secara positif mungkin ada hal yang perlu saya kembangkan. Itu beda ceritanya. Misalnya kita selalu ngerasa kalau dalam satu pertemuan, misalnya ini ada pertemuan remaja, saya datang, mungkin saya ngerasa harus mereka dulu dong yang nyalam saya, misalnya gitu kan. Nah, berarti yang perlu saya perbaiki, nggak apa-apa lah, saya aja yang salam, saya aja yang say hi ke mereka lebih dulu. Nah, mungkin hal-hal yang kecil gitu mungkin yang perlu kita atau adik-adik perbaiki ya. Tapi yang kedua jawabannya adalah, nah sefrekuensi ini juga harus dalam terang firman ya. Saya pernah cerita nih, saya pernah mengalami ada satu acara ya. Saya ikut di acara itu, lalu ternyata nggak jauh dari situ ada juga acara yang lain. Nah, jadi MC-nya itu pakai mic, pakai radio wireless gitu ya. Terus mereka MC-nya asik banget. Tiba-tiba kita bingung loh, MC-nya lagi berhenti bersuara, kok ada suara lain? Ya bapak-bapak, ibu-ibu loh, itu bukan acara kita, acara kita. Nah ternyata nggak jauh dari gedung itu ada juga acara pakai wireless dan sefrekuensi. Ngerti nggak? Jadi sefrekuensi, jadi suara mereka bocor ke kita. Oh iya. Apa artinya nih? Ini real, ini pengalaman. Artinya bahwa sefrekuensi itu bagus sejauh dia emang dalam terang firman. Ada loh misalnya sefrekuensi yang jahat. Jangan salah. Ada misalnya pertemanan remaja atau orang-orang yang lebih muda atau orang dewasa, mereka sefrekuensi tapi sefrekuensi mau nyolong misalnya gitu, itu nggak boleh. Jadi sefrekuensi itu adalah bukan soal kita saling paham, memahami satu sama lain, tapi sefrekuensi dalam terang firman. Itu. Oke. Pertanyaan berikutnya ini, sebesar apa peran mendoakan teman secara diam-diam dalam menjaga keutuhan sebuah pertemanan, Amang dan Bang Calvin? Kenapa diam-diam ya? Wow, iya. Iya. ini lumayan berat juga Bang pertanyaan ini. Mendoakan diam. Kata diam-diam ini. Iya, kata diam-diam ini loh. Kenapa diam-diam? Kita tanya dulu, kenapa diam-diam ini? Kenapa harus diam-diam? Mungkin kali Bang, mungkin mereka lagi ada di dalam pertemanan itu, mungkin kali ada permasalahan kali. Jadi kayak misalnya nih aku temenan sama Delano, tapi kita lagi ada masalah nih. Terus aku mau doa, tapi aku nggak mau, gimana ya? Aku nggak mau. Aku tuh mau supaya baik lagi gitu loh. Tapi kayak aku takut gitu loh ngomong sama Delanonya misalnya kayak gitu. Jadi aku minta ke Tuhan aja. Jadi gitu. akhirnya doa aja lah diam-diam gitu Iya. ya. Oke. Iya. Mungkin Karena beberapa- agak berat tuh langsung ngomongin ke
orangnya gitu. Beberapa remaja mungkin kayak gengsi gitu. Ada gengsinya Iya, juga bisa jadi ya. Gimana? Bang Calvin pernah ngalamin atau gimana? Ya sebenarnya kalau diam-diamnya tuh maksudnya itu. Iya. Iya. Lagi ada permasalahan. Kalau Bang. tadi seberapa besar peran doa itu ya? Iya. Ya kalau menurutku doa itu ya besar banget sih sebenarnya, karena yang aku alamin juga dalam doa itu memang ya itu kekuatan kita juga sih sebenarnya ya. Kalau kita merasa mungkin kita kok jauh nih sama teman kita nih, cuman kayaknya kita kok nggak bisa nge-reach dia gitu ya. Ya kita doain aja, kita sebut aja namanya, Tuhan aku ingin lagi nih bersama dia, aku ingin lagi sama-sama sama dia. Secara secara pikiran mungkin kita kayak nggak mungkin lah, kayaknya dia udah di mana. Tapi kan Tuhan itu punya kuasa yang melebihi dari pikiran kita kan ya. Makanya kalau ditanya tadi seberapa besar doanya, ya menurutku sih besar sekali sih. Gitu sih. Menurutku sih itu besar sekali dan works banget gitu loh. Kalau memang kita serius dan meminta dalam doa, ya pasti akan dijawab sama Tuhan sih. Menurutku sih itu Amang. Iya, kalau saya bisa jawab itu, terima kasih Bang Calvin ya. Biar kadang-kadang kan orang akan nganggap klise nih doa-doa ini kan, apa itu doa-doa. Tapi anak-anak remaja ya, coba nanti baca Kejadian 32 ayat 9 sampai 12. Sebenarnya kalian udah tahu nih ceritanya ya. Cerita ketika di mana Yakub akan berjumpa dengan Esau kakaknya. Ya kan? Terus adik-adik kan udah tahu nih latar belakang ceritanya di antara mereka gitu ya. Bahwa kayak ada pengkhianatan, kayak ada hal-hal yang membuat adik dan kakak ini akhirnya bertengkar di masa lampau. Tapi suatu hari ya dengan tuntunan Tuhan, Yakub akan berjumpa dengan Esau dan dia kayak dibebani dengan kesalahan masa lalu, gitu ya, kesalahan masa lalu soal penipuan lah, hak kesulungan ya, tentang hal-hal yang lain gitu ya. Nah di situ di malam sebelum Yakub berjumpa dengan Esau, dia bergumul banget loh. Dia bergumul banget, dia minta kepada Tuhan, tolonglah kasih setiamu supaya nanti atau besok kalau ketemu dengan kakak saya Esau, dia nggak bunuh aku. Karena terakhir mereka berjumpa adalah ketika mereka bertengkar dan marah banget itu Esau. Nanti cek aja sampai pengen memang si Esau udah niatin mau membunuh adiknya itu Yakub. Tapi luar biasa di Kejadian itu, luar biasa adalah kalau kita ingat ceritanya nih ya, Esau sendiri nanti yang lebih awal ya merangkul Yakub. Coba bayangin tuh. Itu doa tuh. Ya, itu doa. Jadi dalam benak Yakub, aduh mampuslah, dia akan ingat peristiwa masa lalu, dia akan selesaikan dendamnya. Aduh, kacau ini. Jadi dia bergumul banget. Tetapi dengan doa itu Tuhan bekerja dan dia nggak tahu mungkin Esau sudah lama mengampuni adiknya ya, nggak diceritakan. Tetapi waktu perjumpaan mereka kembali, Esau dan Yakub mereka berangkulan, bernangis-nangisan malah. Itu maksudnya nangisnya itu kayak, aduh kita kayak indah sekali. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan doa ya apapun bisa terjadi. Itulah khotbahnya. Iya, jadi khotbah ya. Jadi khotbah ini. Jadi khotbah ya. Puji Tuhan kita. Apa-apa pendeta khotbah. Oke. Nah, terus Amang, cara dapat teman yang beriman gimana sih, Bang? Beriman. Cara dapat teman yang beriman. Nah, mungkin Bang Calvin banyak pengalaman nih. Cara Luas nih. teman yang beriman. Iya. Ini maksudnya gimana nih? Jadi kayak kita dapat teman yang ngebawa kita misalnya dia sering ngajakin kita ke gereja, yang awalnya nih kita tuh jarang banget ke gereja, tapi gara-gara teman satu ini selalu ngajakin kita jadi kayak sering ke gereja. Jadi kayak ngajak kita, narik kita tuh ke lebih menguatkan iman kita gitu. Oke, caranya ya. Iya, silakan. Sebenarnya caranya tadi yang kita sudah sebut sih, dalam doa itu sebenarnya kalian minta sih. Kayak aku pernah sih beberapa menemukan, bukan anak remaja sih, temanku beberapa. Jadi dia curhat lah kalau dia tuh nggak tahu kenapa kayak dia tuh kalau ke gereja tuh kayaknya bawanya males gitu.
Kayak apa sih? Ya nggak tahu mungkin latar belakangnya apa. Cuman ya itu dia tuh selalu kayak, aduh pengen sih sebenarnya ke gereja ya, tapi nggak tahu kenapa berdiri di depan pintu masuk aja kayaknya, udah balik aja lah, udah nongkrong aja lah, alah makan aja lah. Kenapa ya? Dia tanya sama aku gitu. Terus yang aku lakukan adalah coba yuk kita berdoa aja yuk. Kita berdoa deh. Kalau memang itu keinginan kamu, ya udah ayo kita bawakan dalam doa. Karena tadi lagi Tuhan itu bekerja di luar dari pikiran kita gitu loh. Kita berpikir, aduh kayaknya kalau kesini pasti enggak deh. Kesini pasti enggak deh. Kalau Tuhan bilang iya gimana? Jadi caranya ya berdoa sih. Terus yang kedua ya kembali lagi tadi, kalau mau dapat teman yang seiman ya ke komunitas gereja lah. Gitu. Karena di situ ya memang frekuensinya ya jalan Tuhan gitu loh. Nggak mungkin menyimpang juga. Kalau aku sih itu Amang paling. Iya, setuju dengan Bang Calvin ya. Yang pasti adalah kalau adik-adik sekalian pengen dapat teman yang beriman, itu udah bagus. Jadi adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik sebenarnya udah beriman. Hanya orang beriman lah yang pengen cari teman beriman. Oh iya. Gitu loh. Iya betul. Iya dong. Iya enggak? Misalnya saya punya teman di Siantar dulu. Nah, ini cerita dulu terus Dulu ya. lagi. Iya, enggak apa-apa, Terus ya, Bang. lanjutin aja. Saya punya teman di SMA, dia pengennya apa itu yang berantem-berantem apa namanya? Tauran. Tauran mulu gitu ya. Sekali kita ikutin gitu ya. Capek ngos-ngosan. Terus minggu depan lagi. Ih, ini gimana sih ini gitu ya? Iya. Karena menurut saya nggak paham banyak firman Tuhan pada waktu itu ya, by the way ya. Tapi kalau sekarang saya lihat deh, bagaimana mungkin ya kalau misalnya teman saya misalnya dalam imannya yang benar itu, bagaimana mungkin dia suka banget tawuran. Nah, saya misalnya bukan karena kita ngerasa sombong ya, sombong banget sih beriman, enggak. Tapi karena iman kita ya, ngapain kita tawuran-tawuran. Gitu ya. Betul. Ngapain, untuk apa? Orang perintahnya jelas kok, mengasihi, mengampuni dan seterusnya kan gitu ya. Jadi kalau adik-adik pengen dapat teman yang beriman, pertama itu tandanya adik-adik beriman. Lalu yang kedua ya, jangan takut karena Tuhan lihat. Tuhan lihat adik-adik pasti perlu teman. Jadi boleh kita cari dari persekutuan gereja, persekutuan sekolah, dan seterusnya. Tapi Tuhan juga yang sediakan. Itu prinsip yang ada di semua aspek hidup kita. Ya, pemeliharaan Tuhan itu Tuhan sediakan. Berkatnya Dia sediakan. Termasuk teman-teman yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan pasti akan berikan. Nah, yang ketiga adalah Yesus adalah sahabat yang sejati. Betul. Itu jangan pernah lupa. Karena kenapa? Saya punya teman sebaik, sedekat apapun, ya namanya manusia, saya sendiri pasti akan mengecewakan dia suatu saat, nggak sengaja. Saya nggak sengaja misalnya saya nggak bisa datang karena memang pelayanan atau ya membela diri, oke lah. Tapi pada akhirnya manusia akan pernah mengecewakan kita. Hanya Yesuslah sahabat sejati yang nggak akan pernah mengecewakan kamu semua. Amin. Amin, Keren puji banget. Tuhan. Mungkin ini pembicaraan kita udah seru banget nih. Iya. Mungkin lain kali ya. Iya. Episode selanjutnya ya. Boleh. Boleh banget. Next time. Oke guys, itu aja dari kita untuk hari ini. Kapan-kapan lagi kita bakal coba-coba lagi bahas-bahas seperti ini. Dan segitu aja, terima kasih. Dadah. Dadah.